Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema budidaya tanaman anggur impor. Baik sahabat JR Garden, hari ini kita kembali ingin berbagi tentang cara budidaya tanaman anggur impor supaya berbuah dengan maksimal. Dan selama ini banyak juga yang bertanya kepada kami bagaimana cara kita menangani pohon anggur setelah kita melakukan panen buah. Jadi sahabat JR Garden, banyak sekali yang masih keliru tentang cara budidaya tanaman anggur, karena setelah panen pembuahan yang pertama, kadang-kadang ada yang memelihara cabang yang tempat berbuah di awal pembuahan yang pertama, itu setelah panen sering sekali dipelihara sampai tua, cabangnya itu dipelihara sampai tua. Jadi dengan demikian sahabat JR Garden, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai langkah apa yang perlu kita lakukan setelah pohon anggur kita lakukan panen. Maka dengan demikian sahabat JR, bagi sahabat JR Garden yang baru pertama sekali mengunjungi channel JR Garden, Anda bisa subscribe channel kami dan juga berkomentar di bawah video, karena komentar Anda sangat bermanfaat bagi kami untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain yang baru memulai budidaya tanaman anggur impor. Dan terima kasih juga buat sahabat JR Garden yang sudah subscribe channel kami dan selalu setia memantau setiap updatean terbaru di video JR Garden. Jadi baik sahabat JR, ini merupakan pohon anggur jenis Veles yang dimana beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan panen perdana, karena waktu beberapa bulan yang lalu kami melakukan program pembuahan yang pertama, dan alhamdulillah panennya juga sangat lumayan sesuai dengan video yang kita lihat di awal video. Jadi banyak yang bertanya sesuai dengan yang kita sampaikan di awal video, apa yang mesti kita lakukan di saat setelah kita lakukan panen buah anggur. Sesuai dengan sahabat JR lihat, ini merupakan pohon anggur Veles yang sudah kami pangkas sedemikian rupa, karena berhubung setelah kita panen, maka inilah langkah berikutnya yang perlu kita lakukan terhadap pohon anggur. Jadi cara kita lakukan pemangkasan, kita sisakan 1-2 mata tunas ataupun sampai 3 mata tunas di cabang tesier yang sudah berbuah di pembuahan yang pertama. Maka setelah itu barulah kita pangkas seperti yang teman-teman lihat, sehingga nanti ke depan muncullah tunas yang baru seperti ini. Jadi ketika sudah muncul tunas yang baru seperti ini, maka tunas inilah yang akan kita pelihara kembali, kita rawat kembali, sembari kita melakukan pemupukan vegetatif kembali. Jadi setelah beberapa waktu kemudian kita lakukan pemupukan kembali sesuai dengan pemupukan di awal pertumbuhan pohon anggur. Jadi kadang ada juga yang bertanya, kapan kita kembali membuahkan yang kedua kali? Jadi sama halnya dengan di saat kita lakukan program pembuahan yang pertama. Setelah tunas yang baru tumbuh ini kira-kira sudah mulai berwarna coklat, jadi saat itulah kita kembali melakukan program pembuahan yang kedua kali dengan cara kita berikan kembali pupuk generatif sesuai dengan yang kita lakukan di pembuahan yang pertama. Jadi ketika tunas baru yang tumbuh ini,
kira-kira sudah berwarna coklat, maka masuklah kembali pupuk generatif. Jadi dengan kita lakukan pemupukan generatif kembali, sehingga mata tunas yang ada di cabang tersier yang baru ini, maka dia akan berpotensi lagi untuk membawa bunga. Jadi sahabat JR Garden, ini merupakan bunga anggur yang keluar di saat kita pangkas, akan tetapi ini tidak kita pelihara pun boleh juga, ataupun kita pelihara pun juga bisa. Jadi tergantung kondisi. Kalau kondisinya semua mengeluarkan bunga, itu boleh kita pelihara, karena pembuahannya pun juga serentak. Tapi kalau hanya 1-2 mata tunas saja yang keluar bunga, sebaiknya kita buang saja, karena nanti akan kita lakukan program berikutnya, program pembuahan berikutnya dengan serentak. Jadi setelah kita masukkan pupuk generatif kembali, di saat usia tunas baru ini sudah berwarna coklat kembali, maka setelah 4 kali kita lakukan pemupukan kembali dengan pupuk generatif, maka tindakan selanjutnya yang perlu kita lakukan juga sama seperti pembuahan di awal. Jadi kita lakukan pemangkasan kembali, pemangkasan pembuahan. Nah, jadi terlebih dahulu kita rawat tunas yang baru tumbuh ini, kita rawat kembali. Setelah memenuhi syarat yang kita lihat perkembangan pertumbuhannya, maka barulah kita lakukan program pembuahan yang kedua kali. Maka dengan demikian, dengan video ini mudah-mudahan terjawab pertanyaan teman-teman yang dari Bandung kemarin menanyakan hal yang sama, dan juga dari Malaysia teman kita juga menanyakan hal yang sama tentang cara penanganan setelah kita lakukan panen pembuahan yang pertama. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Jadi itulah jawabannya untuk teman-teman. Jadi sesuai dengan yang kita saksikan, ini merupakan pembuahan yang pertama. Cukup sekian sahabat JR yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, ataupun yang dapat kami berbagi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai budidaya tanaman pohon anggur impor. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam dari ujung barat Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.